Hai anak-anakku semuanya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah siap dalam belajar? Kita akan mempelajari tematika subtematika pembelajaran 5 dan 6. Masih ingat gambar ini? Iya. Gambar ini menceritakan tentang organ pencernaan. Mengingatkan kembali, organ pencernaan merupakan organ penting dalam tubuh manusia. Nah, organ pencernaan perlu dijaga agar tetap sehat, jangan seenaknya sendiri. Beberapa gangguan organ pencernaan yang sudah dijelaskan, ingat kembali yaitu apa aja? Ya, emah, tifus, appendicitis atau usus buntu, diare, sembelit, dan masih banyak yang lainnya. Ingat gambar ini? Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Nah, mari kita ulas. Yuk, lihat kelanjutannya. Salah satu karya seni rupa Nusantara adalah batik, seperti yang dipakai oleh Pak Dalang. Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa dua dimensi yang permukaannya bercorak. Batik itu ada berapa jenis? Batik ada dua jenis. Yang pertama yaitu batik klasik. Ciri-cirinya, pewarnaan cenderung gelap, menggunakan lebih banyak motif geometris atau garis-garis, mengandung makna filosofis. Batik yang kedua yaitu batik pesisir. Ciri-cirinya, menggunakan warna-warna cerah, motif lebih lebar dan naturalis. Nah, kita lihat contoh-contoh batik klasik. Yang pertama yaitu batik kawung. Nah, ini garis-garis. Yang kedua, batik sidomukti, batik sido asih, batik teruntung, dan batik parangkusumo. Nah, lebih jelasnya, nanti penjelasannya filosofisnya silakan dilihat di LKS kalian dan buku tema. Kalau belum ada, boleh melihat Google karena masih ada batik klasik yang lainnya. Nah, contoh batik pesisir yaitu batik Pekalongan. Nah, ini warnanya kuning cerah. Batik Pekalongannya merah dikit-dikit. Batik Tegalan, batik Cirebon atau terkenal dengan batik Megamendung, dan batik Semarang. Nah, sekarang kita akan mengenal alat-alat tradisional yang digunakan untuk membatik. Yang pertama, canting. Ini adalah gambarnya. Yang kedua, lilin malam. Seperti ini bukan gula, tapi lilin malam jika dibakar dia akan meleleh. Jika dia selesai memanaskan, dia akan mengeras, persis seperti lilin. Yang ketiga, wajan kecil dan kompor. Seperti ini. Wajannya tidak besar ya, kecil. Selanjutnya, gawangan. Biasanya untuk tempat kain, untuk menyampirkan. Zat pewarna, dingklik untuk duduk ketika membatik, bandul,
digunakan untuk kain biar tidak tergores batikannya. Bisa menggunakan bandul jika ada. Kain mori, yaitu yang utama untuk membatik kain warna putih. Ini ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang teknik pembuatan batik atau cara membuat batik. Ada 3 ya. Yang pertama teknik tulis. Apa itu teknik tulis? Pembuatannya dengan tangan, langsung. Dengan menggunakan canting sebagai pembuat motif. Jadi teknik tulis itu menggunakan canting. Yang kedua, teknik cap. Nah, teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Cap terbuat dari tembaga. Yang ketiga adalah teknik cetak atau sablon. Sablon itu mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Nah, inilah ketiga teknik pembuatan batik. Silahkan dibaca secara teliti. Nah, ingat kalian, kita telah mempelajari cara menyusun naskah iklan dan juga membuat storyboard untuk iklan media elektronik. Bagaimana caranya memperagakan iklan tersebut? Caranya, yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Yang kedua, menggunakan pengucapan yang jelas dan tidak menggumam. Kalau menggumam kan yang mendengarkan kalian sendiri. Yang ketiga, menggunakan kontak mata dengan penonton. Tidak melihat ke bawah, tapi melihat ke depan. Yang keempat, tidak menghalangi pandangan mata penonton. Yang kelima, tampil penuh percaya diri. Yang keenam, menggunakan perlengkapan pendukung iklan yang membuat PD lebih percaya diri dalam iklan tersebut. Pendukungnya apa? Apa gambar? Apa poster? Itu silahkan. Yang selanjutnya, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Yang terakhir, hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Jadi, ketika memperagakan iklan, ternyata kita harus menghafal naskahnya terlebih dahulu. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum memasang atau menampilkan iklan apa aja? Iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Memilih media yang cocok untuk iklan yang telah dibuat, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat, dan membuat biaya penghitungan iklan dengan teliti. Dalam sebuah kelompok, pada umumnya terdapat keberagaman anggota. Perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk bertoleransi. Kegiatan atau bekerja dalam kelompok berbeda dengan bekerja sendiri. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ikuti ulasannya. Nah, kelebihan bekerja sendiri, yang pertama, bekerja dengan keputusan atau pendapat sendiri. Enak, tidak ada yang mengganggu. Yang kedua, hasil pekerjaan sesuai kemampuan sendiri dan keinginan sendiri tentunya. Yang ketiga, meningkatkan sikap kemandirian, lebih mandiri. Kekurangannya, balik kelebihan pasti ada kekurangan. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih berat karena tidak selesai-selesai. Nah, sesuai dengan poin kedua juga. Yang ketiga, produktivitas pekerjaan sedikit. Yang keempat, mengurangi kepedulian kebersamaan dan toleransi dengan orang lain. Lebih ke sifat egois nanti ya. Nah, bagaimana kalau kerja kelompok? Kelebihannya pekerjaan berat menjadi ringan, cepat selesai,
hasil pekerjaan lebih memuaskan, lebih produktif karena banyak yang diselesaikan. Tidak hanya satu pekerjaan, tapi banyak pekerjaan. Yang terakhir, meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan sikap toleransi, saling menghormati. Kekurangannya, tidak semua pendapat dapat digunakan sebagai keputusan. Perbedaan pendapat dapat menimbulkan konflik. Jika tidak kompak, pekerjaan hanya diselesaikan satu atau beberapa anggota. Adanya konflik akan mengganggu pekerjaan kelompok. Perhatikan, lihatlah mereka sedang bekerja sama dalam membatik. Selain pada kain, kira-kira kita bisa belajar membuat pola batik di kertas nggak ya? Apa jawabannya? Iya, pintar. Tentu saja bisa. Ayo kita belajar membuatnya. Langkah-langkah membuat batik pada kertas. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat pola seperti garis-garis atau kotak-kotak. Yang ketiga, memberi tambahan motif. Yang keempat, menebalkan garis menggunakan spidol hitam. Yang terakhir, silahkan warnai pola batik Anda sesuai kreativitas. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Materi kita sudah selesai sampai sini. Semoga kita bertemu besok dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.